Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Istiriani, nomor absen 23. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama, jelaskan langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah PT. Nah, dari pengalaman saya, setahu saya untuk mendirikan sebuah PT, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menentukan nama PT yang diinginkan, tempat kedudukan PT, dan maksud atau tujuan dari PT tersebut. Untuk mendirikan sebuah PT dapat kita lakukan melalui jasa seorang notaris, yaitu pembuatan akta notaris. Seorang notaris dapat melakukan pendirian akte, kemudian melakukan pengajuan nama PT melalui website AHU online sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri HAM. Nah, jika nama PT yang diajukan sudah mendapat persetujuan dari Menteri HAM, maka langkah selanjutnya itu adalah melakukan pendaftaran dan pendirian nama PT sampai mendapatkan surat keputusan atau pengesahan dari Menteri HAM yang dikeluarkan secara elektronik. Kemudian melakukan pengurusan NPWP perusahaan, NIB, dan TDP atau tanda daftar perusahaan dan SIUP di tempat kedudukan perseroan tersebut didirikan atau didudukan. Pertanyaan yang kedua, terhitung sejak kapan PT berstatus badan hukum? Nah, terhitung sejak disahkannya surat keputusan pendaftaran atau pengesahan pendirian PT oleh Menteri HAM. Pertanyaan yang ketiga, dalam hal tertentu tanggung jawab seorang direksi menjadi tidak terbatas. Sebutkan hal-hal atau peristiwa yang mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi terbatas, yaitu yang pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang ketiga, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Yang keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, bila seorang direksi melakukan penggelapan aset PT, dapatkah ia diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir? Dan siapa yang berhak memberhentikan direksi tersebut dari jabatannya selaku direktur? Nah, seorang direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS atau rapat umum pemegang saham dengan menyebutkan alasannya. Ia dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan yang berhak memberhentikannya dari jabatannya tersebut ialah pemegang saham. Pemegang saham berhak untuk memberhentikan direksi sewaktu-waktu dengan menyampaikan alasan pemberhentiannya dalam rapat umum pemegang saham. Nah, dalam kasus ini Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas diberikan wewenang untuk memberhentikan direksi secara sementara agar kepentingan perusahaan tidak terabaikan selama masa pemberhentian direksi. Hal ini sesuai dengan poin yang disampaikan dalam pasal 106 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Pemberhentian atau pemutusan kerjasama yang dimaksud dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian secara penuh. Untuk penetapan keputusan pemberhentian direksi, diperlukan setidaknya 50% suara dari keseluruhan pemegang saham yang menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, pemberhentian direksi berlaku setelah RUPS ditutup dan tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut telah ditetapkan. Nah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.